Ya, saya beri kesempatan kepada pihak Kristen. Terima kasih untuk kesempatan. Mungkin saya tidak akan membawa banyak. Hanya saya kembali kepada materi kita dan konteks yang kita lihat di depan adalah dialog. Judulnya kesadaran kebersamaan. Namun saya melihat di antara kita ini menuju kepada kesadaran itu dan kebersamaan itu kayaknya agak menutup diri. Jadi kita tidak mendapatkan satu goal atau set. Kenapa saya katakan? Karena memang tantangan kita sekarang diwarnai oleh krisis 3 dimensi, yaitu dimensi iman, dimensi pengharapan, dan dimensi kasih. Di antara 3 dimensi ini, satu dimensi yang paling mewarnai kehidupan kita, yaitu krisis kasih. Dimanapun pengajaran-pengajaran itu, kalau kita berbicara tentang kasih Allah, setiap perkataan yang timbul dari hati kita selamanya mendatangkan berkah. Nah, inilah yang dunia diperhadapkan. Di mana kasih itu ada? Kalau bukan dari hati kita memberikan kepada sesama kita, yaitu aliran daripada suara Allah, suara kasih itu. Terima kasih. Pendapat kami pribadi mengenai acara ini, kami sangat senang, kami sangat bergembira, kami sangat diperkaya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu jembatan bagi kita untuk melangkah lebih jauh lagi, sehingga akan makin banyak diskusi yang lebih menarik, lebih mendalam. Kalau bisa saya mengharapkan lebih bermanfaat lagi dan lebih memperkaya kami lagi. Kalau lebih akan menarik dan lebih memperkaya kami lagi kalau tafsir-tafsir yang diberikan itu merujuk kepada kitab-kitab kita yang standar. Jadi saya kira akan sangat memperkaya kami kalau kami banyak mendengarkan misalnya dari saudara-saudara kami yang Muslim, kami diajarkan tentang Quran, bukan diajarkan tentang Injil atau Taurat. Sebaliknya, dari saudara-saudara kami yang Nasrani, kami berharap kami banyak juga diajarkan mengenai kitabnya, supaya lebih fair, lebih enak. Daripada kita melakukan tafsir-tafsir yang sifatnya itu secara logika sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan. Khususnya kepada Pak Nababan yang selalu membawa nama ilmiah. Kebetulan latar belakang saya seorang insinyur kimia. Saya belajar agama secara otodidak. Ada satu pesan yang saya ingin katakan, hati-hati di dalam membawa-bawa istilah ilmiah. Karena salah satu kriteria dari ilmiah itu adalah bahwa apapun harus bisa dibuktikan. Apapun harus bisa dikritik secara teks maupun secara sejarah. Termasuk dalam kitab-kitab kita yang kita anut. Misalnya dalam posisi Bapak. Ya. Misalnya dalam posisi Bapak mengatakan bahwa kenapa Quran mengkritik Injil, kemudian Taurat. Tapi dengan logika yang sama, ada orang-orang lain yang tidak beragama mengatakan bagaimana kalau ada wahyu lain atau agama lain sesudah Islam dan Quran. Bagaimana posisi misalnya Bahá'u'lláh, Muhammad Bahá'u'lláh. Jadi pembawa agama Bahai. Jadi dalam hal ini logika itu bisa dibalik-balik. Nah, mungkin pesan saya kepada Pak Moko Ginta, alangkah baiknya kalau lebih mendalami lagi tafsir-tafsir Quran dan kitab-kitab sirat. Ada satu yang ingin saya sebutkan mengenai statement bahwa Nabi Isa hanya diperuntukkan buat orang Israel saja. Kalau kita membaca Sirah Ibnu Hisham dan Sirah Ibnu Ishaq, itu sangat jelas dikatakan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada jamaahnya bahwa jangan meniru contoh yang dilakukan oleh para Hawariyun. Hawariyun ini adalah ke-12 Rasul Nabi Isa yang disuruh oleh Nabi Isa untuk ke seluruh dunia.
Tapi ada yang ragu-ragu dan malahan tidak mau mengikuti. Contohnya misalnya, salah satu orang murid Bartolomeus yang dalam bahasa Arab disebut Abu Salma, oleh Nabi Isa menurut Sirah Ibnu Hisham, beliau itu dikirim ke tanah Hijaz, ke orang-orang barbar, orang-orang Arab. Jadi saya kira alangkah baiknya kalau kita merefer ke kitab-kitab kita sendiri. Dan itu akan memperkaya kedua belah pihak. Sama seperti kami misalnya ingin sekali diperkaya dalam hal pengetahuan tentang agama Islam, dan itu akan membuat kami semakin mengerti dan menghargai keyakinan dari saudara-saudara kami ini. Demikian pendapat kami. Terima kasih. Ya, atas nama kami berdua, saya mempunyai rekan yang benar-benar bisa bekerja sama. Atas nama kami berdua, kami ucap terima kasih atas kepercayaan diberikan kami berdua, dan kami menyerahkan mimbar atau mic ini kepada panitia, kembali kepada panitia. Mari kita tepuk tangan untuk kejayaan Arimatea.